sehat pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana keadaan Anda? Saya Din Lau menyambut Anda dan akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Tentunya dengan banyak tips kesehatan dan juga cerita inspiratif dari narasumber kita. Banyak kisahnya, banyak juga sesuatu yang kita harus tiru dan juga kita tinggalkan. Dan di Go Healthy selalu ada praktisi kesehatan yang akan memberikan Anda tips kesehatan untuk hari ini. Dan kalau misalnya Anda penasaran pengen jadi narasumbernya, ingin berbagi kisah di sini atau dapat solusi, caranya gampang. Email aja riwayat kesehatan Anda dan semoga Anda terpilih dan bisa ada di sini dapat solusi langsung. Yuk, saya kenalkan dengan para praktisi kesehatan untuk hari ini. Mbak Lula, apa kabar Mbak? Sehat, Alhamdulillah. Pemirsa di rumah semoga dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti acara sampai selesai, mengikuti semua tips dari kita. Oke, Mbak Preti, apa kabar? Cerah sekali hari ini. Oh iya dong, selalu cerah. Kecerahan kita di sini memberikan kecerahan juga kepada pemirsa di rumah bagaimana caranya tetap hidup sehat. Yes, dan mengenai hidup sehat, hari ini kita datangkan narasumber Ibu Sari, di mana dia mengalami peningkatan kesehatan terutama setelah mengalami stroke dengan teknologi laser. Halo Ibu Sari, apa kabar? Baik, Baik ya? Sehat? baik Mas Edwin, sehat dong. Wah, luar biasa. Dan sebelum kita ngobrol Ibu, ada beberapa pernyataan yang butuh kita luruskan terlebih dahulu. Ini pernyataan yang pertama. Nah, Ibu Sari, daya ingat menurun pertanda stroke. Benar atau salah? Benar. Benar ya. Kenapa benar Ibu Sari? Menurut saya penyebabnya adalah karena terlalu banyak berpikir sehingga melemahkan otot-otot yang ada. Oke. Jawabnya tepat. Jadi memang benar daya ingat menurun itu adalah salah satu pertanda stroke gitu ya. Tapi bukan cuma karena stroke loh, daya ingat itu bisa menurun. Banyak sekali hal lain yang berhubungan dengan daya ingat yang menurun. Yang pertama, usia dengan sendirinya. Yang kedua, stres yang tinggi, demensia, Alzheimer, atau berhubungan dengan kecelakaan, misalnya ada trauma, ada cedera kepala. Ini semua berhubungan dengan daya ingat yang menurun. Tapi stroke adalah salah satu yang menyebabkan daya ingat seseorang bisa menurun. Jadi hati-hati. Pemirsa, daya ingat menurun, pertanda stroke. Jawabannya adalah benar. Oke, ini dia pernyataan yang kedua. Kebiasaan kurang tidur bisa menyebabkan stroke. Ibu Sari, benar atau salah? Benar, karena saya mengalami hal itu. Oke, Kisah Ibu Sari, nyata jadi ya. Oke, bagaimana Mbak Preti, benar atau salah? Iya, jadi jawaban Ibu Sari tepat karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi anjuran tidur kita kan minimal 7 jam nih di malam hari. Ketika kita kekurangan tidur, dalam waktu yang berkepanjangan, apa yang terjadi? Regenerasi sel terganggu. Proses detoksifikasi dalam tubuh kita juga tidak bekerja secara optimal. Lalu yang ketiga nih, yang paling penting adalah hormon kortisol ini akan meningkat di dalam tubuh kita. Hormon kortisol ini adalah hormon stres yang akhirnya mengakibatkan terjadi penyempitan pembuluh darah, peradangan pada pembuluh darah, otomatis resiko komplikasi ada di depan mata. Nah, terlebih lagi nih, kekurangan tidur bisa beresiko terjadi penyakit stroke. Ketika seseorang sudah mengalami penyakit stroke, maka kualitas tidurnya pun bisa terganggu. Dalam arti gimana? Sebenarnya kayak lingkaran nih. Jadi kalau misalkan Anda memiliki kebiasaan kurang tidur, beresiko terkena stroke, habis terkena stroke, nanti makin sulit lagi tidurnya, otomatis pemulihan stroke-nya juga tidak optimal. Jadi apa yang perlu Anda kerjakan sedini mungkin, terapkan 4 pilar pola hidup sehat, jaga kualitas tidur, jaga kuantitas tidur dengan baik. Kebiasaan kurang tidur bisa menyebabkan stroke. Jawabannya adalah benar. Wah, Ibu Sari hebat. Benar dua nih, dapat hadiah. Ini isinya apa nih Mas Edwin nih? Hadiah ini adalah perhiasan yang begitu mahal. Saya beli langsung dari Dubai. Oh, gitu. Berat Ibu ini. Nanti dipakai di rumah Ibu ya. Terima kasih. Oke Ibu. Perhiasannya? Perhiasannya Baik. dong. Nah, kita pengen lihat nih bagaimana Ibu Sari keadaannya sangat membaik. Bisa seperti orang normal, berbicara normal dan juga bisa melangkah dengan normal. Tentunya dengan bantuan teknologi laser padahal pernah terkena stroke. Ini dia kisahnya. Petriana Triwulansari. Serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2012 lalu telah mengajarkan betapa pentingnya kesehatan. Sebab, sebelum serangan tersebut terjadi, ia belum sadar kalau tubuhnya memiliki masalah kesehatan, yang mungkin saja sudah punya hipertensi. Pasalnya, tekanan darah Sari sangat tinggi ketika serangan stroke terjadi, dan tekanan darahnya ini pun tidak stabil pasca dirinya mengalami komplikasi. Khawatir terkena serangan stroke berulang, Sari memutuskan untuk lebih menjaga kesehatannya. Salah satunya dengan lebih memperhatikan pola makan. Selain itu,
Sari juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan tekanan darahnya yang tinggi. Kini, setelah berbagai upaya yang dilakukan, kesehatan Sari sudah jauh membaik. Tekanan darahnya sudah kembali normal, dan pemeriksaan kesehatan terakhir menunjukkan berbagai organ vital di tubuhnya tetap dalam kondisi bagus. Wah, pemirsa bagaimana? Kisahnya inspiratif dan perlu kita contoh. Ibu Sari, perlu kita tanyakan, setelah menggunakan teknologi laser, yang paling dirasakan itu apa, Ibu? Yang pertama kali saya rasakan adalah saya bisa punya tidur yang lebih berkualitas. Oke. Dan sebagai penghantar tidur yang luar biasa. Penghantar tidur yang luar biasa, maksudnya apa nih, Bu? Cepat sekali saya kemudian merasa Lelap gitu. Lelap. Iya. Oke, padahal Deep sebelumnya sleep. bagaimana? Sebelumnya sukar, bisa 1 jam, hampir 2 jam. Oke, dan Karena biasanya masih tuh main terus- handphone dulu ya, Bu ya? Iya, selain itu juga masih memikirkan pekerjaan dan sebagainya. Oke. Nah, Ibu Sari mengenai tensinya. Dulu tensi tinggi sekali sampai pecah pembuluh darah di otak. Lalu setelah menggunakan teknologi laser, bagaimana hasilnya? Setelah menggunakan teknologi laser, tidak langsung kemudian stabil 120 idealnya saya. Oke. Tetapi secara bertahap kemudian di angka 130, tapi kemudian bawahnya 80, kadang 85 gitu. Oke. Kolesterol bagaimana sekarang, Ibu? Baik. Baik. Kondisi jantung, ginjal? Baik, terakhir diperiksa tanggal 4 dan 6 Juli, kondisi baik. Oke. CT kardiak, saya jalani CT kardiak, hasilnya oke semua. Oke, bagus. Mantap, luar biasa. Terus kok Ibu bisa kecolongan dengan tensi yang sebegitu tingginya? Saya cenderung sebagai pecinta pekerjaan gitu ya. Jadi workaholic. Oke. Iya. Nah, sampai saya kurang tidur. Kalau saya rata-ratakan mungkin saya tidur malam itu hanya 4 jam. Itu bertahun-tahun berjalan. Wow. Kan badan kita kan punya alarm sendiri. Dia kan ngasih sinyal ke kita badannya nggak enak atau Sakit barangkali- kepala, biasa Iya, gitu. yang Ya, gitu. sebenarnya ada. Tapi saya abaikan atau saya tutupi dengan apa? Dengan minum. Saya enggak minuman keras, enggak. Tapi minum yang rasanya asam, manis gitu yang membuat saya melek kembali. Ningkatin mood ya Ibu kayak gitu. Ya, maksudnya. Bukan, betul. supaya nggak ngantuk juga Supaya nggak maksudnya, ngantuk, jagain maksudnya. gitu ya. Ya, Baik, pusing. baik. Saya minum obat pusing. Penggunaan teknologi laser, ini tepat pada waktunya, Ibu ya? Iya. Dan ini katanya diberikan suami kepada Ibu. Betul. Betul ya? Dan Betul. akhirnya satu keluarga merembet semua nih. Ceritanya Iya. bagaimana? Tahun 2018 itu suami saya diperkenalkan oleh temannya teknologi laser. Lalu pakailah kami berdua. Kami rasakan manfaatnya, terlebih lagi saya. Kemudian ada om yang sakit, kami perkenalkan. Kemudian mama saya perkenalkan juga, dan akhirnya mama saya tertarik. Bahkan kemudian setelah mama tahu manfaatnya melalui kesaksian saya dan juga adiknya, mama saya langsung beli banyak unit. Wah, gitu. Ini udah bukan jadi alat kesehatan lagi, tapi alat kesayangan jadinya. Iya. Kayaknya. Satu keluarga pada pakai semua ya berarti ya Bu ya? Iya, seterusnya jika ada sahabat atau saudara yang punya sakit jantung atau Dihadiahkan kan itu berarti ya? Dihadiahkan itu. Ih, jadi kan sekarang rutin menggunakan. Iya, saya rutin gunakan pagi hari Oke. dan malam hari. Berarti tensi terakhir boleh tahu Bu ada di angka berapa? Tensi tadi sebelum saya ke sini ada di angka 123 per 80. Dulu Ibu Sari nih tensinya wah tinggi banget sampai 200/100 mengakibatkan berbagai macam komplikasi, tapi saat ini sudah terkendali, pastinya ada upaya yang dilakukan oleh Ibu Sari nih pemirsa. Konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter, betul Iya, Bu? betul. Ubah pola hidup? Iya. Dan juga menggunakan upaya tambahan berupa teknologi laser. Nah, teknologi laser ini sendiri dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Ibu Sari dan pemirsa di rumah, sehingga apa yang terjadi? Pembuluh darah menjadi lebih elastis, tekanan darah bisa menjadi lebih terkendali. Terlebih lagi kalau misalkan Anda nih pemirsa di rumah yang hobinya makan-makannya gak dijaga, ada merokok, atau sering kurang tidur, sering stres, atau juga memang suka makanan-makanan bersantan, jeroan, ya makanan-makanan yang kita sering temui sehari-hari ya, waspada bisa terjadi pengentalan darah. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, pengentalan darah ini dapat kita kendalikan sehingga apa yang terjadi, kualitas kesehatan kita dapat meningkat. Teknologi laser ini itu yang targetnya adalah kesehatan darah dan pembuluh darah. Tapi jangan salah, penyakit yang nempel sama kita biasanya apa sih?
Hipertensi berhubungan sama darah dan pembuluh darah. Kolesterol, gula darah, trigliserida, itu semuanya berhubungan dengan darah dan pembuluh darah. Waktu darah dan pembuluh darah kita sehat, kualitas hidup kita pun terjamin dengan baik. Tapi kalau kemudian dia tidak sehat, siap-siap. Bukan cuma penyakitnya yang menanti, tapi juga komplikasinya menanti di ujung jalan sana. Berarti pemirsa, dari sekarang pola hidup sehatnya dijalankan. Kemudian tambahkan teknologi laser untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna. Pemirsa, senang ya mendengar cerita dari Ibu Patriana Sri Wulansari yang kesehatannya meningkat setelah menjalankan pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser. Semoga pemirsa juga yang saat ini ada masalah kesehatan yang sama segera teratasi dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan adalah dokter laser maupun EQ-Laser Ultimate, sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan nih bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol yang tinggi, harapannya semua segera teratasi dan komplikasinya pun terhindari. Praktis dan mudah digunakan, bisa terapi di mana saja, kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15-60 menit. Sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Dokter laser maupun EQ-Laser akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi nitrik oxide. Gunanya dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah kita dan bantu kendalikan hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Untuk Anda yang masih sehat, justru lebih baik jika juga menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan EQ-Laser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda, pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun EQ-Laser, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan EQ-Laser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun EQ-Laser dari Gogomall. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana? Sejauh ini semoga semangat hidup sehat ada dalam hidup Anda. Ngomong-ngomong tentang pola makan, Ibu Sari ada di sini menceritakan tidak hanya pola tidur tapi juga pola makan yang berantakan berujung pada stroke yang dialaminya. Ngomong-ngomong, sebagai seorang yang hipertensi, ada nggak dulu satu kiat atau trik supaya makanannya tetap enak tapi kurangin garam? Bagaimana caranya? Pakai kaldu jamur. Pakai kaldu jamur, salah satunya ya. Iya. Bu Sari, boleh saya berikan tambahan lainnya ya? Boleh, Tips-tipsnya ya? senang sekali. Oke. Ini dia pemirsa, cara membuat makanan lebih gurih. Terutama yang aman nih bagi penderita hipertensi. Nomor 1 adalah gunakan low sodium salt atau garam yang sudah ditekan kadar sodiumnya. Biasa dia ditambahkan kalium di situ untuk mengimbanginya. Rasanya gurih, tapi sodiumnya dipangkas 50%. 1. 2, gunakan asam. Asam meningkatkan rasa asin. Misalnya nih ya, ikan kita taruh garam, kita kasih air lemon di situ, rasa asinnya berkali-kali lipat tanpa menambahkan banyak garam. Ih, baru tahu. Ya. Rasa asam juga bisa dari makanan fermentasi, misalnya kimchi dan sebagainya. Yang ketiga, gunakan herba. Herba itu banyak, ketumbar, ada manis, ada di sini berbagai macam herba, misalnya peterseli dan sebagainya, membuat makanan lebih gurih. Bawang-bawangan sebagai dasar, makanya kalau kita bikin kaldu, selalu ada bawang-bawangan di situ, nomor 1. Iya, Ya. betul. Tapi bawang ini nggak cuma dimakan aja, kadang kita bisa panggang, tapi juga bisa kita bikin infused oil. Caranya, minyak nih, misalnya olive oil atau minyak zaitun, kita masukkan banyak sekali bawang di situ, terutama bawang putih ya. Setengahnya deh, terus kita masak dengan api kecil, biarin dia di situ berjam-jam. Karena kenapa? Sari-sari dari bawang itu mengeluarkan aroma. Nanti kita saring karena bawangnya sudah hancur, kita gunakan minyaknya untuk tumis, itu wanginya luar biasa. Aduh, Tidak ada garam di situ. kebayang Ya. udah enaknya. gurih. Sudah gurih banget. Dan bisa bawang putih, bawang bombay, dan sebagainya. Dan juga nih, jangan lupa pasangin, padanin, dan juga gunakan teknologi laser. Lagi masak, pakai teknologi lasernya. Oh, Ya, gitu. mantap ya.
Oh, oke. Dapat ilmu banyak ya hari ini ya Mbak Lula ya. Banget. Ibu Saris ini mengalami kondisi yang sudah jauh lebih baik daripada dulu ya. Iya. Kalau kita kembali sedikit kepada masa lalu. Waktu ibu dalam kondisi yang paling bisa dikatakan suram ibu. Di mana ibu tidak sadarkan diri waktu terkena stroke, ibu jatuh. Apa yang masih diingat sampai saat ini waktu kejadian itu ibu? Sebelum jatuh yang saya rasakan memang tidak berdiri dengan jejak. Oke. Lalu rasa kering dan haus yang luar biasa. Setelah jatuh, ya saya tidak terlalu ingat apa-apa. Memorinya tetapi jadi kayak bayang-bayang ya? memorinya, iya. Saya bicara di luar konteks, Konteks, out of konteks, gitu. Kemudian bicaranya ngelantur. Nah, Ya, itu yang terjadi. itu semua kan dapat cerita dari orang lain ya Ibu ya. Iya, Sementara iya. yang Ibu ingat sendiri apa Bu? Apa barangkali ada rasa pusing atau apa gitu waktu pas bangun? Terasa pusing. Ada gejala sisa nggak Bu? Dulu mungkin awal-awal setelah pasca rawat inap agak sedikit susah menggenggam. Oke. Ya, Sisi itu mana? hanya- Kanan apa kiri? Seingat saya sisi kiri ya. Sisi kiri. Oke, terus? Kemudian yang masih agak cukup lama butuh waktu pemulihan adalah daya ingat. Daya ingat. Iya. Oke. Daya ingat. Apa yang paling tidak bisa diingat? Memori yang jangka pendek atau yang jangka panjang atau bagaimana Bu? Jangka panjang. Jangka panjang. iya, Jadi yang jangka dulu-dulu malah panjang. kelupaan atau gimana? Ada yang ingat, ada yang enggak semuanya. Oke. Tapi ini menarik loh pemirsa. Jadi memang daya ingat sendiri ini menurun bisa karena beberapa hal. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Mbak Lula. Tapi nih ada beberapa studi terakhir ya. Ini mau kita bahas nih mengenai silent stroke. Biasa kan gejalanya lemah satu sisi tubuh, mulut mencong, bicara pelo, bicara ngelantur, banyak. Tapi ada silent stroke ini yang mengakibatkan orang tersebut sebenarnya tidak aware dengan gejala yang dia alami. Bu Sari beruntung ada jatuhnya, orang bisa menyaksikan, Ini orang langsung dibawa ke rumah Indonesia sakit. ya, Nah, walaupun udah stroke betul. tapi masih beruntung. Masih beruntung. Kalau sejenis silent stroke ini, jadi dia pada dasarnya dia mengalami serangan stroke, gak ada gejala yang khas muncul, tapi mengalami gangguan memori. Jadi pada saat dilakukan pemeriksaan imaging atau pemeriksaan seperti CT scan atau MRI, ternyata pada saat dilihat itu banyak sekali pembuluh darah kecilnya itu tersumbat. Jadi kayak ada bintik-bintik tanda-tanda kematian jaringan yang mengakibatkan gangguan memori. Jadi buat pemirsa di rumah, jangan abai itu dengan kata suka lupa. Respon mereka bagaimana melihat kondisi ibu yang saat ini bisa dikatakan seperti orang normal? Bagaimana tuh? Yang pasti senang lah mereka. Nah, sehari berapa kali kalau dipakai ibu? Kami gunakan sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Iya. Di waktu apa ibu? Pagi setelah bangun tidur, kami gunakan itu. Kemudian malam hari sebelum tidur. Oke. Merasa lebih enak hari-hari saya. Tidurnya jadi lebih enak? Iya. Tidurnya jadi lebih cepat? Iya. Dan ini hampir semua yang pernah duduk di kursi itu ibu, yang sudah pakai teknologi laser, semuanya sama. Pemirsa, bicara mengenai tidur ini berhubungan sekali dengan zat yang namanya melatonin karena dia yang bertanggung jawab. Sayangnya melatonin ini akan berkurang dengan bertambahnya usia. Khusus buat perempuan kalau masuk menopause itu biasanya sulit sekali tidur. Lagi-lagi gara-gara si melatonin ini. Teknologi laser membantu tubuh kita mengeluarkan cukup melatonin supaya kemudian bisa tidur lebih nyenyak dalam jangka waktu yang lebih panjang. Bangunnya lebih segar. Begitu kan Ibu? Iya, betul Iya. sekali. Ketika tidur kita cukup, tekanan darah kita pasti lebih terkendali. Itu satu. Lalu yang kedua, ketika kita tidurnya cukup, metabolisme tubuh kita bisa dipertahankan. Sehingga berat badan jadi lebih stabil, gula darah lebih stabil, kolesterol menjadi lebih stabil. Nah, tetapi kebalikannya nih, ketika teknologi laser digunakan pada pagi hari, dia justru akan mengoptimalkan kembali metabolisme tubuh kita, ditingkatkan secara maksimal sehingga energi kita meningkat. Energi yang meningkat ini bisa kita manfaatkan untuk pekerjaan kita sehari-hari, produktivitas kita. Tapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Kenapa? Karena pada saat metabolisme ini kita optimalkan, maka gula darah dan kolesterol yang numpuk di dalam pembuluh darah ini akan dibakar, diubah menjadi energi. Alhasil optimal dari tubuh kita ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Dan terutama fiturnya nih, ada di intranasal yang dipasang di hidung. Iya. Ibu Sari pernah coba? Pernah dipakai? Pernah sekali. Oh, kok cuma sekali Ibu? Nah itu dia. Sayang Bu, berarti Ibu Sayang, nggak ya. memanfaatkan teknologi laser secara maksimal. Ini kan Iya. teknologi laser yang Iya. Ibu Sari gunakan kan pada area pergelangan tangan. Ini ada ekstensinya nih, Ini Ibu digunakan lihat di dalam di atas. rongga hidung secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya hidung. Gunanya untuk apa? Gunanya satu, pertama menjaga kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala secara maksimal. Baik untuk Anda yang sudah pernah mengalami stroke, untuk mencegah stroke berulang,
dalam, untuk menjaga daya ingat, mempertahankan fungsi kognitif. Bahkan yang masih muda pun dapat memanfaatkan teknologi laser secara intranasal ini sebagai bentuk pencegahan. Nah, jadi Ibu Sari harapannya ya pulang dari sini ya harus pakai secara rutin. Wow, Iya. berarti lebih bugar lagi Iya, ya. betul, biar lebih betul. bugar lagi. Dan buat pemirsa di rumah, stroke itu bukan akhir dari segalanya. Masih banyak yang bisa kita kerjakan, masih banyak yang bisa dikejar. Apalagi 6 bulan pertama pasca stroke. Memang tidak mudah, tapi bisa diusahakan. Salah satunya dengan menggunakan teknologi laser untuk membantu kembalinya semua fungsi tubuh kita mengejar dalam waktu 6 bulan tersebut. Kalau Anda punya gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, artinya nih, darah kita ini kental. Darah yang kental salah satunya apa sih resikonya? Terjadinya gumpalan yang namanya trombus. Gumpalan ini di dalam pembuluh darah yang besar dia bisa lewat, tapi kalau dia masuk pembuluh darah yang kecil tidak bisa lewat dia. Dia menyumbat di sana. Kalau sumbatannya di dalam otak namanya stroke. Kalau sumbatannya di dalam jantung kita namanya serangan jantung. Kemudian apa yang terjadi? Teknologi laser disinarkan ke dalam trombus ini, ya, dia akan menguraikan. Dipecahkanlah si gumpalan ini supaya dia bisa melewati seluruh pembuluh darah sampai pembuluh darah yang terkecil, dan dia juga akan mencegah terjadinya penggumpalan kembali supaya sirkulasi darah bisa lancar ke seluruh tubuh. Tuh, pemirsa. Jadi atasi masalahnya, cegah komplikasinya sehubungan dengan semua penyakit yang diderita. Tidak hanya Ibu Sari, banyak sekali nih anggota masyarakat Indonesia yang juga memakainya dengan kondisinya sangat terbantukan, makin sehat, makin panjang umur. Ini dia kisah dari mereka. Punya keluhan pertama kali stroke, tangan kanan dan kaki kanan tidak bisa digerakkan. Sekarang alhamdulillah sudah bisa aktivitas normal, 99% normal. Itu dia pemirsa, jangan ketinggalan. Mari kita pakai teknologi laser, hal yang sedang keren-kerennya saat ini sebagai lifestyle kita. Jadi Anda anak-anak muda ataupun usia lanjut, sama-sama kita pakai supaya kita mencegah komplikasi dari penyakit berbahaya. Ngomong-ngomong tentang orang-orang di sekitar, Iya. boleh dong ajak mereka semua yang ada di rumah saat ini supaya mereka juga hidup sehat dan pakai teknologi laser. Silakan Ibu. Bagi Bapak Ibu, anak-anak, teman-teman, pemirsa sekalian, saya sudah merasakan teknologi laser yang bermanfaat bagi hidup saya. Mari sekali lagi saya mengingatkan, yuk kita jaga pola hidup yang sehat, makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Dan jangan lupa kita gunakan teknologi laser. Ayo, take action sekarang juga. Jalankan 4 pilar pola hidup sehat dan lengkapi upaya Anda dengan menggunakan teknologi laser. Dokter laser ataupun equalizer yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Equalizer ini dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Disarankan juga nih bagi Anda yang punya masalah seperti diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Semuanya kalau teratasi, komplikasinya juga terhindari. Sementara teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dia bermanfaat untuk banyak sekali nih pemirsa. Dia menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot kita. Saya ingatkan kembali yang muda-muda dan yang belum punya keluhan kesehatan justru lebih baik jika juga menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan equalizer maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Ayo, hubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Nanti call center kami akan bantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah memiliki dokter laser ataupun equalizer, Anda dapat berkonsultasi gratis dengan dokter jika dibutuhkan. Dokter laser dan equalizer ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar di pemerintah hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun equalizer dari Gogomall. Terima kasih Ibu Sari, tetap hidup sehat dan pakai teknologi lasernya. Terima kasih juga para praktisi kesehatan untuk tipsnya hari ini. Dan terima kasih kepada Anda pemirsa yang sudah setia bersama kami di Go Healthy episode kali ini. Pemirsa, kami selalu terbuka untuk kritik dan saran dari Anda. Untuk itu, kirimkan kritik serta saran Anda melalui email di bawah ini. Sampai bertemu di episode Go Healthy selanjutnya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.